Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jawara, welcome back to podcast Jawara. Jajak Wacana Pakar. Oke. Halo. Kayaknya ada wajah-wajah baru nih dari ya, hostnya sendiri. Host baru ya. Perdana nih ya. Perdana. Oke. Gimana nih? Kenalan dulu dong, okay. Biar Sobat Jawara tahu. Betul banget. Halo Sobat Jawara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Mulyana, saya mahasiswa Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan Konseling Islam. Halo, sesuai namanya ya. Apa tuh? Kak Asep. Tanpa spasi. Kak Asep. Iya. Betul. Aku kenalan lagi kan nih? Boleh. Oke, siapa tahu Sobat Jawara baru nonton episode kali ini ya. Jadi kenalin, halo semua, aku Fatimah Raihani Afifi, biasa dipanggil Hani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wow, Hani. Iya, halo. Sesuai namanya juga. Apa tuh? Hani itu kan madu ya, manis. Wih, Canda-canda. dikit. Aduh. Oke. Kita nggak berdua ya? Bener banget. Karena kalau berdua nggak boleh. Yang ketiganya skip. Oke. Hari ini kita kedatangan narasumber dari Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah yang baru kemarin terpilih dan udah dilantik. Oke, kayaknya aura-aura baru dilantiknya ada nih ya. Iya, kayak udah terpancarkan gitu tuh. Shining Simmering Splendid ya. Oke, halo kakak. Halo. Kayaknya kenalan dulu kali ya, iya, biar banget. Makin kenal kali Sobat Jawara yang ada di sana. Dari siapa dulu? Dari yang kakak pakai peci dulu kayaknya. Boleh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Siap. Baik, nama saya Abdul Hafid Adi Muhyiddin. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 6 yang alhamdulillah pada saat ini saya diamanatkan dan dikasih tanggung jawab untuk mengemban menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah periode 2025. Masya Allah. Keren. Ketua baru. Iya, baru dilantiknya masih seger-seger ini ya. Betul banget. Lanjut kali ya di kakak yang sebelahnya yang pakai kacamata. Ya mungkin langsung aja perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Kurnia dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 6. Kebetulan hari ini diamanahkan juga menjadi wakil Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah menemani Tom Hafiz menjabat di periode 2025 ini. Saling ini ya, apa namanya? Mendampingi gitu. Dan Saling gak bisa dipisahkan kayaknya betul. ini. Dan harus seperti itu sebagai ketua dan wakil. Oke, berarti ini Kak Hafiz dan Kak Alvin. Oke. Nah, kemarin kan baru dilantik nih ya. Boleh nggak sih spill dikit motivasi atau alasan gitu kenapa kakak-kakak di sini gitu mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah? Oke, berarti kilas balik ya. Balik kenapa saya ingin mencalonkan sebagai Ketua Senat Mahasiswa ya. Awalnya begini, jadi ceritanya itu saya melihat daripada lembaga legislatif yang ada di UIN SMH Banten gitu. Ya salah satunya yaitu Senat Mahasiswa. 2 tahun kemarin itu ketika saya semester 2 itu saya ikut HMPS PMI sebagai anggota di bidang PAO, pemberdayaan aparatur organisasi. Terus tahun selanjutnya lagi, periode selanjutnya lagi itu saya menjadi di HMPS PMI lagi. Iya, sebagai pengurus. Ya, menjadi ketua di bidang internal. Iya gitu. Nah, saya ngerasa kayak ingin melanjutkan lah dan mengembangkan gitu tuh potensi yang saya punya, pemikiran-pemikiran saya gitu tuh yang ingin diluapkan lah di Fakultas Dakwah gitu tuh lewat bareng sama teman-teman kita gitu tuh. Dan akhirnya saya mempunyai wakil saya gitu tuh yang dari yang masya Allah keren banget ini gitu. Bertemu. Iya, jadi awalnya melihat daripada keresahan mahasiswa sih, mahasiswa Fakultas Dakwah yang saat ini gitu tuh kurang menjembatani lah daripada suara-suara mahasiswa Fakultas Dakwah, baik aspirasinya gitu tuh, kemauan mereka di Fakultas Dakwah itu baik dari segi prasarana gitu tuh, ataupun dari segi
ruangnya gitu tuh, ruang yang aman di Fakultas Dakwah. Mungkin itu sih. Oke. Wow, dan memang rekam jejaknya udah dari dulu. Dulu gitu iya ya. dari HMPS Dari dan HMPS kemudian ke ke SEMA gitu. Mungkin dari Kak Alvin sendiri kayak gimana? Ya kalau dari saya pribadi sih berangkat dari keresahan pribadi karena semenjak dari tahun 2022 masuk ke UIN SMA Banten ini saya melihat banyak mahasiswa termasuk saya pun pernah merasakan yang namanya kesulitan untuk menyampaikan aspirasi. Benar-benar. Nah, saya berpikir dalam hati saya ketika saya ingin menyampaikan aspirasi di mana wadahnya. Nah, ternyata ketika dipelajari tatanan Ormawa fakultas itu memiliki yang namanya senat mahasiswa yang dimana dia adalah lembaga legislatif yudikatif. Ya tadi senada dengan apa yang disampaikan oleh Tum Hafiz bahwasannya senat mahasiswa ini adalah jembatan menyampaikan aspirasi mahasiswa. Cuma kan terkendalanya di sini senat mahasiswa itu terkadang tidak ataupun kurang sosialisasinya kepada mahasiswa fakultas dakwah. Nah hal ini yang berangkat dari keresahan yang tadi ketika pas di tahun 2025 ini ketika di awal ini memantapkan diri untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada awalnya. Nah, ketika berjalannya waktu pas pemilihan umum mahasiswa di bulan kemarin itu ternyata di bulan Januari ternyata ketika hasil musyawarah senat mahasiswa Tum Hafiz dan saya terpilih menjadi ketua dan wakil seperti itu. Jadi berangkatnya dari keresahan sebetulnya. Ketika kita punya aspirasi mau di mana sih wadahnya kayak gitu. Betul banget. Keren ya tadi ya motivasi dan alasan-alasannya. Iya, dan kayak, memang dari alasan kedua tadi memang berkesinambungan. iya benar gitu. banget dari keresahan ya. Iya betul. Oke. Nah, tentunya dulu sebelum pemilihan atau setelah dirumuskan kayak misalkan nih Tum Hafiz dan Kak Alvin ini sebagai calon sebelumnya kan sudah menyusun visi dan misi. Nah, Betul. boleh di-spill gak sih visi dan misi dari senat mahasiswa yang sekarang terpilih ini gitu? Iya mungkin kayak dari fokusnya di bidang apa atau kayak gimana gitu. Oke, izin ya untuk memaparkan visi saya. Gitu. Siap. Jadi kalau visi saya itu menjadikan senat mahasiswa Fakultas Dakwah sebagai lembaga legislatif yang mengadvokasi aspirasi mahasiswa, bersikap profesional dalam membangun dan mengayomi dalam asas kekeluargaan baik daripada ormawa Fakultas Dakwahnya, adapun dari mahasiswa Fakultas Dakwah gitu. Jadi saya lebih ke fokus kepada keharmonisan yang ada di ruang lingkup Fakultas Dakwah, menciptakan ruang aman, ruang bagi siapapun, ruang aman bagi siapapun, baik dari kalangan mahasiswanya, dosen, sampai mungkin pegawai-pegawai di Fakultas Dakwah gitu tuh. Jadi kita saling bersinergi bersama gitu di Fakultas Dakwah, membangun Fakultas Dakwah lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, sama-sama dengan asas kekeluargaan. Itu mungkin kalau saya lebih berfokus ke asas keluargaannya. Kalau dari Kak Alvin. Ya sebetulnya kalau dibilang visi kan ada tujuan ya. Ya kita memiliki visi yang sama karena kita ada satu kesatuan yang sama di Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah. Ya sama dengan apa yang disampaikan oleh Kak Hafiz ya. Ketika kita ada di Senat ini kita sama-sama bersinergi untuk menjadikan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah ini menjadi lembaga legislatif yudikatif yang interaktif, inovatif, progresif serta berkualitas. Seperti itu. Menarik ya dari visi dan misi yang tadi dipaparin. Jadi kayak highlightnya tuh tentang keharmonisan ya berarti. Kalau misalkan dari tadi tuh keharmonisan. Tapi kalau misalkan dari nanti yang akan dijalanin gitu, kayak program-programnya atau agenda gitu, ada nggak sih yang kayak yang diutamain gitu dari SEMA sendiri? Sebenarnya semua program yang ada di SEMA itu harus diutamakan gitu. Karena bagaimanapun juga ya gitu sebagai lembaga legislasi kan mengontrol seluruh ruang ormawa yang ada di Fakultas Dakwah. Artinya ketika kita tidak mengontrol ataupun kita lalai lah akan kewajiban yang sudah kita pertanggungjawabkan gitu. Nantinya ya bagaimana arah Fakultas Dakwah ini gitu tuh. Begitu. Jadi mungkin saya lebih fokuskan untuk ke bagian controllingnya gitu. Controlling di setiap kegiatan ormawa di Fakultas Dakwah ataupun ada agenda-agenda yang berada di Fakultas Dakwah gitu tuh. Baik dari ormawanya ataupun dari mahasiswanya gitu. Mungkin lebih kepada itu dan mungkin lebih mengaktifkan ruang interaktif sosial media.
ruang interaktif sosial media gitu tuh di fakultas di Senat. Jadi nanti di Komisi 3 itu kan ada bagian Kominfo ya. Jadi di Komisi 3 itu ada bagian Kominfo. Nanti setiap bulannya itu Kominfo memposting agenda Ormawa yang ada di Fakultas Dakwah. Jadi ketika nanti mahasiswa Fakultas Dakwah itu pengen tahu nih agendanya bulan ini tuh apa aja gitu. Dari prodi mana aja, dari HMPS atau Dewan Eksekutif Mahasiswanya apa aja gitu programnya. Itu nanti ada di share di Kominfo di Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah. Jadi buat nanti mahasiswa Fakultas Dakwah kalau mau tahu agenda-agenda SEMA bisa langsung kunjungi Instagram. Jangan lupa di-follow. Betul banget. Oke. Oke. Ya. Ya. Kan tadi semua program harus diutamakan gitu ya. Nah, kira-kira ada gak sih yang memang dijadikan unggulan gitu dari SEMA yang tahun ini, dan tentunya ada perbedaan atau ada peningkatan dari SEMA yang sekarang dan SEMA yang dulu gitu. Oke, mungkin untuk peningkatan di SEMA tahun ini mengevaluasi ataupun melihat ya di SEMA tahun lalu kurangnya sosialisasi. Mungkin salah satu yang tadi disampaikan oleh Tom Hafiz, ketika kita berbicara tentang media sosial, otomatis kan yang udah karena eranya tuh ya, udah eranya di tahun 2025 ini gitu. Ya, kita akan lebih fokus kepada mendengarkan aspirasi mahasiswa sebetulnya. Kalau dari tadi pertanyaannya apa sih program unggulan di SEMA itu sendiri? Sebetulnya SEMA itu lebih kepada kerja teknis lapangan aja, mengontrol tiga HMPS dan 1 Dema fakultas. Nah, dengan upaya ketika memang mahasiswa yang ada di program studi itu memiliki keluh kesah ataupun memiliki aspirasi, memiliki pendapat tentang regulasi yang ada di Fakultas Dakwah ini, itu bisa disampaikan ke melalui HMPS-nya. Dan itu bisa disampaikan juga melalui Senat Mahasiswa. Kita nggak menjanjikan sebetulnya, kita nggak menjanjikan bahwasannya aspirasi itu akan didengar, tapi setidaknya kita menyampaikan, kita sebagai penyambung lidah ataupun menjadi jembatan bagi aspirasi mahasiswa itu sendiri. Mungkin secara teknis kita akan lebih fokus ke sana ya Tom ya, kayak gitu. Karena tadi mengharmonisasi juga, mengharmonisasi, yang dimana kata harmonisasi ini artinya dari masing-masing HMPS maupun tatanan Dema dan SEMA ini saling bersinergi satu sama lain, seperti itu. Oke, kayaknya kan di Fakultas Dakwah sekarang udah ada jurusan baru tuh ya, manajemen haji dan umroh. Nah, kira-kira tahun ini kan udah dibuka jalur pendaftaran ya. Benar. Itu kira-kira dari SEMA-nya sendiri nanti apakah akan langsung ngadain kayak HMPS buat di jurusan baru itu atau seperti apa? Itu gimana tuh? Mungkin begini ya, kalau misalkan kita melihat daripada jurusan baru ini ya, kan kita belum tahu nanti ada berapa jumlah mahasiswa yang masuk ke jurusan itu, benar nggak? Benar. Iya gitu tuh. Jadi mungkin nanti melihat daripada situasi dan kondisi kedepannya gitu tuh, apakah nanti memang sudah cukup memadai gitu tuh, dosennya, mahasiswanya ada di jurusan itu gitu. Maka ya tidak bisa dipungkiri ya, kita harus adakan itu gitu. Iya betul. Benar. Ditambah lagi kan kalau kita melihat peraturan fakultas ya, turunan daripada undang-undang KBM. Jika memang manajemen haji dan umroh ini jurusan ya, program studi baru ini ada dan ingin dijadikan HMPS, ya kita lihat daripada peraturan perfak itu sendiri. Mungkin dalam hal ini adalah penyampaian Dema fakultas dakwah itu akan membuat akan membuat semacam rancangan perfak dan itu menyampaikan kepada Senat Mahasiswa seperti itu, karena birokrasi memang seperti itu. Dan pun tadi senada dengan apa yang disampaikan oleh Tom Hafiz, kalau memang kita lihat juga situasi dan kondisi dulu nih, program studi manajemen haji dan umroh ini seperti apa. Kalau memang itu perlu diadakannya tadi himpunan mahasiswa program studi, ya kita adakan seperti itu melalui perfak secara birokrasi. Oke. Jadi udah ada gambaran gitu ya. Buat nanti jurusan baru kayak gimana gitu. Oke, tadi dimention dikit ya tentang kayak keharmonisan, terus buat mahasiswa tuh SEMA ini jadi wadah aspirasi buat mahasiswa Fakultas Dakwah. Tapi dari menurut pandangan ketua dan wakil SEMA ini, isu apa gitu yang terjadi sekarang gitu khususnya di mahasiswa Fakultas Dakwah ini? Oke, kalau buat isu ya di mahasiswa Fakultas Dakwah ini mungkin dari segi sarana dan prasarana sih gitu tuh. Iya, mungkin belum memadai. Mulai dari gedung yang kita masih belum punya sendiri gitu. Iya, benar. Iya, masih bergabung kita ini. Gedungnya ini masih bergabung gitu dengan Fakultas Usuluddin dan Adab ya. Iya. Bener gitu. Kayak
itu memang menjadi keresahan Iya. tersendiri bagi mahasiswa Betul. fakultas dakwah yang kayak misalkan ini tuh gedungnya siapa? Iya, Siapa gitu. Akhirnya pada rebutan tuh. Iya. Rebutan Oke. Gitu. dakwah sama ini ya, Fuda. Iya gitu. Oke, lanjut. Sepengetahuan saya, banyak kawan-kawan yang berbicara kepada saya seperti itu, dan ini akan disampaikan kepada tatanan dekanat ataupun lembaga itu sendiri. Akan disampaikan agar apa? Agar pemberangusan akademik ini dihilangkan, karena sejatinya mahasiswa ketika dia berpikir dan dia bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan, tapi tidak keluar koridor nih ya, konteks tidak keluar koridor dan tidak keluar kode etik sosialnya, itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi ketika di dalam kelas tadi, ketika dia punya pendapat tapi dia disengkal atau dia dijegal oleh pendapat dosen pengampu itu sendiri, nah ini akan disampaikan juga karena pembarusan akademik. Terus lagi terlebih kan isu tentang biaya pendidikan. Tadi lagi-lagi yang senada dengan apa yang saya sampaikan di awal, kita sebagai senat mahasiswa itu tidak menjanjikan bahwasannya ketika memang ada mahasiswa yang keberatan perihal UKT, kita bisa menurunkan ya Tom ya. Kita nggak menjanjikan ke sana. Akan tetapi kita input datanya, kita panggil orangnya, kita advokasi, kita sampaikan kepada lembaga. Kita serahkan kepada pihak yang benar-benar berwenang di bidangnya. Karena mengapa? Karena kita sebagai tadi jembatan itu sendiri. Tadi tentang isu isu tentang biaya pendidikan. Yang ketiga tentang ruang aman bagi perempuan. Beredar ataupun sering kali kita mendengar bahwasanya isu-isu keperempuanan atau kesetaraan gender itu masih ada. Dan yang dimana perempuan itu sebagai sebagai orang nomor 2 di ruang lingkup sosial. Nah mungkin ini ruang aman di fakultas dakwah itu sendiri harus dihidupkan kembali. Oleh apa? Oleh kinerja masing-masing daripada ormawa itu sendiri, dari senat, dema maupun HMPS itu sendiri. Nah maka dari itu mungkin ruang aman bagi perempuan ini menjadi isu hangat juga untuk sama-sama saling kita jaga kita jagalah satu sama lain seperti itu, agar kekerasan seksual, pelecehan seksual itu tidak ada di ruang lingkup fakultas dakwah seperti itu. Oke, menarik ya, maksudnya Menarik kayak banget. Cukup lengkap mungkin ya. iya lengkap Sangat banget, lengkap. sangat lengkap. Kita juga yang ngedengernya kayak mes gitu Iya, ya, kayak mes gitu. Oke, mungkin kayak ada pesan gak nih buat mahasiswa fakultas dakwah, kayak ajakan atau yang mau disampaikan gitu buat mahasiswa fakultas dakwah, kayak buat SEMA di periode kakak ini kayak gimana? Oke, jadi dari saya pribadi mungkin ya untuk mahasiswa fakultas dakwah gitu yang masih kebingungan mencari ruang wadah untuk aspirasi, menaruh daripada gagasan-gagasan mereka, ide-ide mereka, sok silahkan. Senat mahasiswa fakultas dakwah itu menyediakan itu. Di Komisi 4 kita ada advokasi dan aspirasi. Dan mereka tugasnya itu. Ketika mahasiswa fakultas dakwah ini membutuhkan ruang untuk mereka mengaspirasikan apa yang mereka keluhkan gitu. Artinya advokasi dan aspirasi ini perlu dan wajib gitu tuh untuk bekerja gitu. Makanya saya harap lah gitu tuh mahasiswa fakultas dakwah ini peduli terhadap ruang lingkup di fakultas dakwah gitu. Itu aja sih. Oke, kalau dari Kak Alvin? Ya kalau pesan ya untuk mahasiswa, alhamdulillahnya kita ada media dakwah ya. Jadi kita bisa menyampaikan. Iya, salah satunya. Sosialisasi senat itu apa sih gitu? Senat mahasiswa itu. Ya mungkin pesannya untuk mahasiswa fakultas dakwah tadi gak jauh dari Tum Hafiz ya. Kita di sini ramah tamah terhadap mahasiswa. Tapi kita juga butuh kawan-kawan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Bagaimana senat mahasiswa itu bekerja jika memang mahasiswa itu sendiri tidak melaporkan ataupun tidak menyampaikan aspirasi kepada kita. Kita mewadahi, tapi kalau kita nggak punya data kita juga sama aja. Apa yang kita sampaikan kepada lembaga, apa yang kita sampaikan kepada pihak yang kita ingin sampaikan. Kalau kita nggak punya data itu lahir dari kawan-kawan mahasiswa. Maka dari itu yang mengalami keresahan ya. Iya betul. Maka dari itu jangan pernah ragu untuk menyampaikan aspirasi apapun itu, sampaikan kepada senat mahasiswa. Bisa lewat platform, bisa lewat Google Form, bisa lewat penyampaian langsung secara langsung. Melalui via WhatsApp, melalui Tom Hafiz ataupun saya pribadi, kita 24 jam siap untuk bisa mendengarkan aspirasi. Tepuk tangan dulu dong. Semoga adanya media dakwah ini menjadi sosialisasi juga itu. Iya, betul. Untuk senat mahasiswa seperti itu. Dan tentunya pasti akan menjadi salah satu
media gitu ya Iya. buat mahasiswa Fakultas Dakwah mempermudah menyampaikan aspirasi mereka. Benar banget. Keresahan apapun gitu ya, Senat Mahasiswa ini terbukalah gitu 24/7 kali ya. Siap. Asal jangan tengah malam aja. Kalau keresahannya bayar kosan juga kita bingung ya. Tapi kalau keresahannya bayar UKT, bayar pendidikan, seenggaknya kita bisa ngedata. Tapi kalau bayar kosan itu bayar di beda hal. Beda hal. Kita jatuhnya menafkahi kalau itu. Gak dulu deh gitu Enggak ya. dulu deh gitu. Oke. Tadi udah banyak banget ya kita ngobrol-ngobrol kayak terus dari program tadi SEMA kayak gimana gitu kan, terus dari isu-isu yang di mahasiswa Fakultas Dakwah gitu ya. Oke, kayaknya udah cukup kali ya, udah cukup. sangat cukup ini penjelasan Dan memang dari sangat sudah jelas banget. Dan tentunya buat mahasiswa Fakultas Dakwah nih ya, kalau misalkan masih masih kepo dengan Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah, boleh langsung kepoin aja IG-nya ya. Di IG-nya apa? Sema pada UIN Banten. UIN ya? Banten. Iya. Oke. Mungkin kita sekarang Apa tuh? closingan Aduh. kali ya. Iya, Tapi betul kita banget. ucapin selamat dulu Iya, nih buat oke. Kak Hafiz dan juga Kak Alvin Terima kasih. yang udah Mengemban resmi amanah. resmi mengemban Iya, betul amanah banget. menjadi ketua dan wakil ketua SEMA Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah. Iya, Kita benar ucapkan banget. selamat, semoga bisa menjalankan Amin, amin. tupoksinya dengan amanah gitu Amin. ya. Oke. Sebelum kita tutup mungkin jargon bareng-bareng kali Oke. ya. Pada bisa kan? Boleh dicontohkan. Oke nih, dicontohkan kalau misalkan dulu. kita bilang podcast Jawara, jawabnya Jajak Jajak Wacana Wacana Pakar. Oke. Oke, bisa? Aman ya? Aman. Aman. Oke, bareng-bareng ya kita ya. Oke. Oke, yuk 1, 2, 3. Podcast Jawara, Jajak Wacana Pakar. Oke, terima kasih Kak Hafiz dan juga Kak Alvin Alvin. yang sudah membersamai kita. Bener. Dan kita juga selaku host podcast Jawara, saya Asep Mulyana. Dan aku Fatimah Raihani Afifi. Pamit Pamit undur undur diri. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.